Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohayati. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang pendapatan dan alokasi APBN negara Laos, di mana pemaparan ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Keuangan Publik Islam. Laos adalah sebuah negara terkurung daratan yang terletak di semenanjung Indochina, Asia Tenggara. Negara yang bernama lengkap Republik Demokratik Rakyat Laos ini berbatasan dengan Thailand dan Myanmar di sebelah barat, sedangkan di sebelah timur Laos berbatasan dengan Vietnam. Negara Laos memiliki luas wilayah sebesar 236.800 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 7.019.073 jiwa. Untuk selanjutnya yaitu pendapatan negara Laos. Laos mulai melakukan desentralisasi pengendalian dan mendorong perekonomian perusahaan-perusahaan swasta pada tahun 1986. Dengan perubahan tersebut, perekonomian Laos mulai bertumbuh lebih dari 6% per tahunnya. Dalam dekade terakhir ini, Laos menikmati pertumbuhan ekonomi sekitar 8% per tahunnya dan merupakan salah satu negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi di Asia Tenggara. Namun, Laos juga merupakan salah satu negara yang tertinggal jauh dari infrastrukturnya. Pertumbuhan ekonomi negara Laos pada tahun 2016 adalah sebesar 7,5%. Industri yang menjadi tulang punggung perekonomian negara Laos adalah industri pertambangan seperti pertambangan emas, timah, dan tembaga. Selain pertambangan, industri penting lainnya bagi pertumbuhan ekonomi Laos seperti karet, pekayuan, komoditas agrikultur, semen, konstruksi, garmen, dan pariwisata. Pendapatan domestik bruto Laos adalah sebesar 40,96 miliar US dollar dengan pendapatan per kapita sebesar 5.700 US dollar. PDB per kapita Laos dilaporkan sebesar 2,654 ribu USD pada tahun 2019. Rekor ini naik dibandingkan sebelumnya yaitu 2,585 ribu USD untuk 2018. Data PDB per kapita Laos diperbarui tahunan dengan rata-rata 629.615 USD dari 1980 sampai 2019. Dengan 40 observasi, data ini mencapai angka tertinggi sebesar 2,654 ribu USD pada tahun 2019 dan rekor terendah sebesar 259.270 USD pada tahun 1998. Data PDB per kapita Laos tetap berstatus aktif di CEIC dan dilaporkan oleh CEIC Data. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada gambar grafik PDB per kapita negara Laos. Datanya diambil dari CEIC Data, di mana PDB per kapita Laos pada tahun 2019 yaitu 2,654 ribu USD. Nah, di sini juga ada perbandingan stimulus ekonomi ASEAN tahun 2020, di mana negara Laos berada di nomor urut 10 dengan jumlah PDB-nya 0,03%. Pengeluaran konsumsi publik negara Laos. Pengeluaran konsumsi publik negara Laos dilaporkan sebesar 2.208 USD pada tahun 2016. Rekor ini naik dibandingkan sebelumnya yaitu 2.174 USD untuk tahun 2015. Data pengeluaran konsumsi publik Laos diperbarui tahunan dengan rata-rata 423.138 USD dari 2000 sampai 2016. Dengan 17 observasi data, ini mencapai angka tertinggi sebesar 2.208 USD
pada tahun 2016 dan rekor terendah sebesar 111.863 USD pada tahun 2000. Data pengeluaran konsumsi publik Laos tetap berstatus aktif di CEIC dan dilaporkan oleh CEIC Data. Berikutnya ya, ada kebijakan mitigasi meliputi yang pertama, pembebasan pajak penghasilan bagi PNS dan pegawai swasta yang berpenghasilan kurang dari 5 juta KIP per bulan selama 3 bulan. Yang kedua, pembebasan pajak laba usaha mikro yang berpendapatan antara 50 sampai 400 juta KIP selama 3 bulan. Yang ketiga, pembebasan bea masuk untuk impor barang yang dibutuhkan dalam penanganan wabah. Yang keempat, menunda pungutan pajak dari sektor pariwisata selama 3 bulan. Yang kelima, menunda iuran wajib jaminan sosial bagi usaha yang terdampak selama 3 bulan. Dan yang terakhir, memperpanjang jangka waktu pelaporan keuangan 2019 atau isian pajak tahunan hingga 2 bulan. Sebanyak 30 miliar KIP atau mata uang Laos telah dialokasikan untuk pencegahan dan pengendalian COVID-19. Lalu ada rencana anggaran tambahan senilai 23,98 miliar KIP dari APBN untuk pengadaan peralatan medis. Gugus Tugas Penanganan COVID-19 di negara Laos juga menghimpun dana masyarakat senilai 17,5 miliar KIP tunai dan 85,5 miliar KIP dalam komitmen hingga 1 Juni. Kabinet telah mengesahkan paket stimulus ekonomi termasuk pembentukan gugus tugas terpisah yang khusus menangani dampak COVID-19. Pemerintah setuju memberi tunjangan 500.000 KIP per pekerja yang menjadi anggota jaminan sosial ketenaga kerjaan. Dari 170.000 anggota, sekitar 80.000 orang mendapat insentif ini sampai akhir Juni. Pemangkasan belanja pemerintah minimal 10% dalam APBN telah disetujui dan tengah dikaji juga pemotongan belanja lain yang dinilai tidak perlu demi mengantisipasi anjloknya pendapatan negara. Kemudian ada moneter dan keuangan makro. Bank of Laos (PDR) telah memangkas persyaratan batasan cadangan devisa dari 10% menjadi 8%. Cadangan mata uang lokal dari 5% menjadi 4% mulai 2 April. Bank dan lembaga keuangan lain diminta merestrukturisasi pinjaman dan menyediakan pinjaman baru bagi kegiatan usaha berdampak wabah. Bank sentral juga memangkas suku bunga acuan dari 4% menjadi 3% untuk pinjaman 1 pekan, dari 5 ke 4% untuk pinjaman 2 pekan, dan dari 10 ke 9% untuk pinjaman hingga jangka waktu 1 tahun. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.